Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, berjumpa lagi di pelajaran matematika. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, jaga protokol kesehatan, pakai masker kalau keluar rumah untuk menjaga diri kita dan orang lain. Tidak lupa juga kalau kemana-mana setelah itu kita cuci tangan. Mudah-mudahan cepat dipulihkan agar kita bisa bersekolah seperti biasa lagi. Karena kalian sudah lama tidak bersekolah seperti biasa. Bertemu teman-teman, bertemu guru, kemudian masuk ruang kelas. Sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga dapat bermanfaat pelajaran yang kita pelajari hari ini dan dapat berguna. Kemudian diberikan pemahaman. Silahkan berdoa masing-masing. Kemudian jangan lupa absennya diisi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang penyajian data yang ada dua, yaitu penyajian data tunggal dan penyajian data berkelompok. Selanjutnya yaitu tentang ukuran pemusatan data. Ada dua juga, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Keduanya ini mempunyai bagian-bagian lagi atau subbab lagi yang ada 6, yaitu mean atau rata-rata, modus, median, kuartil, desil, dan persentil. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar 3, yaitu mean atau rata-rata, modus, dan median, yang terbagi menjadi 2 video. Dan nanti setelah video ini selesai, kalian silahkan menjawab soalnya. Semoga dapat dipahami dan bisa menjawab soalnya. Mohon maaf apabila ada gangguan pada videonya, gangguan suara. Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data terbagi menjadi 2 seperti di penyajian data juga. Yang pertama data tunggal, yang kedua data berkelompok. Semoga masih ingat apa itu data tunggal dan apa itu data berkelompok. Kalau belum ingat, silahkan lihat di video pertemuan sebelumnya. Untuk ukuran pemusatan data ada beberapa macam, yaitu rata-rata, modus, median, kuartil, desil, dan persentil. Kemudian untuk yang pertama kita bahas di sini yaitu data tunggal. Masih ingat data tunggal? Kalau belum ingat silahkan lihat contoh di sebelah. Ada 3 contoh di situ. 1 dengan 2 sama, kemudian yang ketiga pakai tabel. Meskipun pakai tabel tetap itu data tunggal karena tidak ada interval dan datanya cenderung sedikit. Rata-rata. Rata-rata atau mean atau biasa dilambangkan dengan X bar adalah hasil bagi antara jumlah seluruh data dengan banyaknya data, atau rumusnya lihat di samping. X bar sama dengan sigma X yang seperti huruf E dibalik, itu sigma namanya, atau jumlah seluruh data per N. N itu banyaknya data. Masuk ke contoh nomor 1. Jadi kita tentukan dulu N-nya ada berapa? N itu banyaknya data. Ada 7. Kemudian kita masuk ke rumus X bar sama dengan sigma X per N. Sigma X kita cari, kita jumlahkan 20 ditambah 18 ditambah 10 ditambah 14 ditambah 18 ditambah ada tertinggal ditambah 11 ditambah 21 per banyaknya data ada 7. Kita jumlahkan 20 tambah 18 tambah 10 menjadi 112 per 7 sama dengan 112 dibagi 7 menghasilkan
16. Jadi X bar atau rata-rata atau meannya adalah 16. Kemudian contoh yang nomor 2 yang pakai tabel. Bisa dilihat contoh nomor 2. Di sana terdapat nilai ulangan dari 40 orang siswa yang nilai ulangannya ada yang dapat 2 dengan 2 orang. Frekuensi itu banyaknya. Kalau yang dapat 6 ada 11 orang. Untuk menjawab soal ini, maka kita harus membuat tabel dulu. Kemudian kita tambah kolom di samping frekuensi. Kolomnya sesuai dengan banyaknya baris yang ada di soal. Apa di sini namanya? Namanya itu adalah nilai ulangan, Bapak singkat NO, dikali dengan frekuensinya. Nah, jadi 2 dikali 2, 4. Kemudian 3 kali 2, 3 kali 4, 12. 4 kali 5, 20. 5 kali 8, 40. 6 kali 11, 66. 7 kali 6, 42. 8 kali 4, 32. Kemudian kita jumlahkan. Ada 216. Kemudian frekuensinya atau banyaknya data kita jumlahkan juga menghasilkan 40. Setelah ini baru kita bisa menghitung rata-ratanya dengan rumus yang tadi juga, yaitu N-nya berapa? N-nya 40, sigma X berapa? 216. Kemudian masuk ke rumus X bar. Masih ingat X bar ini rata-rata per N sama dengan 216 per 40. Berapa? 5,4. Jadi rata-ratanya adalah dari 40 orang siswa, rata-ratanya adalah 5,4. Nah, cukup mudah untuk rata-rata data tunggal. Ingat, rata-rata data tunggal seperti ini saja rumusnya. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu modus. Bukan modus yang sehari-hari, tapi modus di sini adalah nilai yang paling banyak muncul. Modus adalah nilai yang paling banyak muncul. Kita lihat ada 3 contoh di sebelah. Contoh yang pertama, coba lihat. Yang paling banyak muncul. Modus, ingat. Disingkat MU, lambangnya. Nomor 1, coba lihat. Yang paling banyak muncul berapa? Benar, 18. Karena ada 2. Ingat, 18 ada 2. Yang nomor 2, modusnya adalah 6. Ada lagi. Dan 7. Karena sama-sama ada 2. Kemudian yang tabel. Untuk yang tabel cukup kita lihat di frekuensinya saja yang paling banyak. Yang paling banyak adalah 11, frekuensi paling banyak. Paling banyak adalah 11. Maka modusnya benar, coba lihat di samping 11 yaitu 6. Nah, cukup mudah untuk modus. Kemudian, ingat modus itu yang paling banyak muncul, cukup itu saja. Kemudian masuk lagi ke yang ketiga, yaitu
median.